Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kita bersua lagi di monolog Enar Asa, edukasi, inspirasi, solusi. Saudara, kita ambil tema mempersiapkan pendidikan anak, ya. Kenapa harus dipersiapkan? Karena pendidikan adalah hal yang sangat penting, fundamental, yang bisa menjadi bekal setiap orang, terutama anak. Kalau hal ini konteksnya anak kita di kemudian hari. Kalau orang dulu ya banyak anak banyak rezeki, orang sekarang pun juga boleh banyak anak banyak rezeki, asalkan bertanggung jawab terhadap pendidikan yang akan diberikan kepada anaknya. Dan dalam hal ini Mbak Enar ingin mengajak saudara semua untuk mempersiapkan pendidikan anak dengan cara apa? Dengan cara menabung. Bukan berarti terus kemudian Mbak Enar tabungannya udah banyak, tapi amin ya. Sedang memulai, karena menabung ini kelihatannya sepele, kelihatannya itu sederhana, tetapi jika tidak dimulai memang menjadi suatu hal yang dirasa cukup berat ya. Biasanya begini, saya pernah baca sebuah buku, kalau untuk hitungan yang ideal menabung itu biasanya di angka 20%. Artinya misalnya seseorang punya penghasilan 4 juta, berarti sebanyak-banyaknya 20% itu dialokasikan untuk tabungan. Hari ini saya pikir banyak orang yang belum, alhamdulillah ini sama anak ya nih, yang akan dipersiapkan tabungannya, dan juga sama suami di sana yang lagi main gadget. Boleh kan libur? Oke, balik lagi 20%, tapi dalam praktiknya itu kadang susah ideal. Kenapa? Begini, banyak dari kita, ini evaluasi juga, banyak dari kita yang sebetulnya ketika penghasilan kita masih pas. Kalau di Semarang UMR itu sekitar 3 juta ya. Kalau di tempat Bapak Ibu berapa? Boleh di-sharing di kolom komentar. Itu misalnya 4 juta, itu banyak yang kemudian udah habis duluan buat gaya hidup gitu. Saya bilang gaya hidup misalnya apa? Misalnya cicilan mobil. Kalau ini suka bener Mbak Enar ngepasin, jangan tersinggung ya, karena Mbak Enar juga pernah menjadi pelaku gitu. Jadi kalau 4 juta otomatis kita belum mampu sebetulnya untuk mengangsur mobil yang hari ini angsurannya pasti sudah mahal. Semurah-murahnya mobil itu saya pikir angsurannya di angka 3 juta kan, berapapun lah DP-nya. Nah, artinya kita cenderung menjadikan tabungan itu menjadi hal yang tidak cukup penting gitu. Jadi padahal kalau untuk di buku yang tadi Mbak Enar baca, banyaklah buku-buku tentang ekonomi, ketahanan ekonomi keluarga atau segala macam, manajemen finansial dan segala macam, itu menempatkan 20% ya, tapi seringnya kita menempatkan tabungan menjadi kurang penting, sehingga kadang uang sisa. Jadi uang sisanya itu tinggal berapa, misalnya uang sisanya tinggal 200.000, 300.000 lah, itulah yang ditabung. Tapi itu masih mending, kadang tabungan jadi nol. Balik lagi, kenapa penting untuk mempersiapkan pendidikan? Karena pendidikan juga tentu ke depan makin mahal ya. Meskipun memang iya pendidikan di cover oleh negara, alhamdulillah juga SD SMP kalau di negeri sekarang sudah gratis ya, maksudnya sudah untuk SPP untuk negeri di pendidikan wajib belajar berapa berarti 6-9 tahun itu sudah di cover. Di beberapa kota ataupun kabupaten juga sudah 12 tahun. Misalnya ada SMA ataupun SMK miliknya pemerintah, tetapi belum bisa diakses oleh jamaah, oleh semuanya, hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, untuk kategori yang misalnya membutuhkan atau masyarakat miskin gitu. Sehingga apa, tanggung jawab itu kembali kepada orang tua. Kalau misalnya kita merencanakan akan memiliki anak satu, oh berarti kita menyiapkan untuk pendidikan satu anak. Kalau kita punya anak 2 ataupun 3, berarti dihitung aja kita mempersiapkan untuk 2 anak ataupun 3 anak. Dan tinggal apakah kita pengen anak kita nanti cukup SMA, semoga tidak ya. Kita paling tidak anak kita bisa menempuh pendidikan tinggi seperti kita. Misalnya kitanya belum, ya berarti harus di atas kita.
konsepnya anak harus di atas orang tuanya begitu. Nah, balik lagi, karena pendidikan itu mahal, makanya kita mempersiapkan seperti itu. Nah, kalau kita ngobrol soal mempersiapkan itu, kalau ini sedikit ya spill ya, kalau orang adalah yang mengatakan bahwa kalau maaf sih kalau misalnya tersinggung ya, kalau kita itu orang reguler itu uang itu ditabung gitu, tapi kalau kita orang yang orientasinya bisnis, uang itu justru diinvestasikan. Nah, kalau kita mau pakai di titik-titik aman aja deh, yang kemarin tuh viral ya, berebut pengen beli emas antam gitu sampai kayak ngantri sembako gitu. Sebetulnya ada positifnya karena emas ini cenderung akan naik. Jadi kalau udah naik itu kayaknya sih misalnya turun itu relatif, bukan kemudian jatuh gitu, jegrek gitu yang beresiko. Nah, emas itu salah satu pilihan investasi yang menurut Mbak Enar itu aman gitu. Kalau misalnya masih dipakai manfaatnya untuk bisa dipakai emak-emak ya, kayak Mbak Enar misalnya, oh berarti oke, kita investnya misalnya di emas perhiasan, tapi itu manfaatnya itu masih kurang gitu. Kalau emas perhiasan itu kan hanya untuk dipakai, untuk bisa dipakai, manfaatnya adalah untuk estetika. Tapi kalau yang Mbak Enar maksud untuk tabungan jangka panjang, lebih baik sih ada di emas murni ataupun di kategori di logam mulia LM ya. Boleh macam-macam, monggo, merek itu banyak, misalnya saya sebut yang punya negara misalnya Antam itu kan, nanti ada lagi nama yang lain atau UBS atau mungkin Galeri 24, banyak. Jadi itu pilihan masing-masing. Nah, kenapa emas? Itu karena nilainya akan cenderung naik dan cepat. Ini pengalaman aja, sekitar berapa bulan yang lalu itu pesan kayaknya enggak deh Mbak, 34 enggak apa ya. Oke, kita sedang bertempat di Kopi Blirik ya, jadi kita lagi lihat ijo-ijo gitu biar segar, besok udah kerja lagi. Oke, balik lagi. Mbak Enar tuh beli sekitar berapa sih, belum ada setahun, tapi dari yang waktu itu 6,8 sekarang jadi 8,5 apa ya, jadi udah naiknya udah lumayan, padahal belum ada 1 tahun. Nah, artinya ini cara yang bagus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk kemudian untuk kemudian menabung perhiasan itu untuk jangka panjang.